Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dina Marina, Andrew Makmur, dan saya sendiri Sri Salvina Devi Maharani. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah artikel kami yang berjudul Penetapan harga jual dengan cost price pricing menggunakan pendekatan full costing pada usaha produksi tas putra Gumanti. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video kami ya. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama kita masuk dulu ke latar belakang. Perkembangan usaha-usaha di bidang perdagangan menuntut perusahaan mampu untuk mengubah strategi pemasarannya dengan meletakkan kepuasan konsumen atau pelanggan sebagai prioritas pertama dalam mengarahkan kegiatan bisnis mereka. Penentuan harga tidak berdasarkan pada perkiraan saja, tetapi dengan perhitungan yang akurat dan teliti. Harga jual harus dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan dan harus dapat menghasilkan laba yang diinginkan. Usaha produksi tas putra Gumanti merupakan usaha yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu memproduksi jenis-jenis tas. Tas yang diproduksi yaitu tas seminar, tas diklat, tas kantor, tas sekolah, tas bidan, dan lain-lain. Usaha ini hendaknya mampu menetapkan harga jual yang tepat sehingga nantinya dapat bersaing dengan usaha lain yang sejenis. Tujuan penulisan dari laporan ini adalah untuk mengetahui cara penetapan harga jual yang tepat pada usaha produksi tas putra Gumanti sehingga bisa bersaing dengan para kompetitornya. Lanjutnya bab 2, literatur review. Pengertian harga jual menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Tujuan penetapan harga jual menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa tujuan penetapan harga yaitu yang pertama kelangsungan hidup, yang kedua laba sekarang maksimum, yang ketiga pendapatan sekarang maksimum, yang keempat pertumbuhan penjualan maksimum, yang kelima skimming pasar maksimum, dan yang terakhir itu kepemimpinan mutu produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual yaitu faktor internalnya yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, tujuan perusahaan. Yang kedua, strategi bauran pemasaran. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, pertimbangan organisasi. Adapun faktor eksternalnya yang mempengaruhi keputusan penetapan harga meliputi pertama, pasar permintaan, yang kedua, biaya, harga, dan penawaran pesaing, yang ketiga, keadaan perekonomian. Biaya sebagai dasar penentuan harga jual. Di sini, biaya merupakan satu hal yang penting dalam penentuan harga jual. Penggolongan biaya dilakukan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan harga jual produk. Menurut Mulyadi, biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga yaitu biaya administrasi umum. Metode penetapan harga jual. Menurut swasta, menyatakan bahwa metode penentuan harga jual yang berdasarkan biaya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu pertama cost plus pricing method, yang kedua markup pricing method, dan ketiga penentuan harga oleh produsen. Penetapan harga jual cost plus pricing. Garrison dan kawan-kawan menyatakan bahwa cost plus pricing adalah proses penentuan harga jual dengan cara menghitung biaya produksi per unit, memutuskan berapa laba yang diinginkan, kemudian menentukan harga jual di dalam konsep perhitungan harga pokok dikenal dua pendekatan, yaitu perhitungan harga pokok penuh atau full costing, yang kedua perhitungan harga pokok variabel atau variable costing. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Pada penelitian Gunawan tahun 2009, dalam penelitiannya penentuan harga jual perusahaan dengan metode full costing pada PT dan Liris Sukoharjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara penetapan harga jual yang dilakukan PT dan Liris di Sukoharjo. Persamaan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap harga jual. Perbedaan dengan penelitian terdahulu,
Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan kain tekstil, yaitu PT dan Lere Sukaharjo. Sedangkan penelitian ini pada usaha produksi tas Putra Gumanti. Selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penulisan laporan yang bertitik pada masalah yang ada sekarang. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi, sehingga memberikan gambaran lengkap permasalahan penelitian dan penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada usaha produksi tas Putra Gumanti di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Ketaping, dekat lampu lalu lintas bypass, dengan waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021. Nah, prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan permohonan mengadakan penelitian pada usaha produksi tas Putra Gumanti. Yang kedua, observasi karyawan yang akan dijadikan responden. Yang ketiga, proses pengambilan data. Dan yang keempat, mengolah data yang ada dan melakukan perbandingan dengan metode yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data. Jadi pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yakni berupa gambaran umum perusahaan dan informasi perusahaan. Kemudian data yang digunakan kedua itu data kuantitatif, yang berupa biaya produksi dan metode perhitungan untuk harga jual dengan menggunakan metode full costing. Selanjutnya yaitu sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Kuncoro pada tahun 2009, ia menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi, atau peraturan laporan, tulisan, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Data sekunder dalam hal ini berupa biaya produksi tas, sejarah perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan yang diperoleh langsung dari usaha produksi tas Putra Gumanti. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Selanjutnya, metode analisis. Menurut Kuncoro pada tahun 2009 menyatakan bahwa analisis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk mendukung dan mempertegas dari hasil perhitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Analisis kualitatif merupakan perhitungan dan pengukuran dengan angka-angka yang diproses untuk dapat memperoleh presentase yang diklasifikasikan untuk memperoleh data unit. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dalam menentukan harga jual dari usaha produksi tas Putra Gumanti. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada deskripsi objek penelitian. Jadi, usaha produksi tas Putra Gumanti berdiri sejak tahun 2017 di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Ketaping, dekat lampu lalu lintas bypass. Pemilik dari usaha ini adalah Nasrul Huda yang berasal dari Alan Panjang. Sejarah nama Gumanti yang terdapat di nama usaha ini merupakan nama sebuah sungai yang tidak pernah kering. Maka pemilik mengharapkan pula usaha ini terus mengalir dan rezeki pemilik tidak pernah kering. Usaha ini bergerak di bidang manufaktur, yaitu memproduksi berbagai jenis tas. Tas yang diproduksi yaitu tas seminar, tas diklat, tas kantor, tas sekolah,
tas bidan, tote bag, dan lain-lain. Usaha ini mempunyai seorang karyawan tetap bernama Yelmi Fitri yang merupakan adik kandung dari pemilik usaha. Namun, apabila ada orderan besar, maka pemilik akan mengontrak karyawan borongan sesuai kebutuhan. Karyawan yang dibutuhkan biasanya paling banyak sebanyak 3 orang. Usaha produksi tas Gumanti juga menerima order online yang bisa dilihat di Instagramnya, yaitu @produksi_tas_putra_gumanti. Jam operasional mulai dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Selanjutnya, berikut data dari total penjualan pada usaha produk tas Gumanti untuk bulan Mei 2021, yaitu sebanyak 450 unit tas yang terbagi menjadi 2 produk, yaitu tas dan tote bag. Untuk total penjualan yaitu sebesar 13.947.500, di mana untuk total penjualan setiap bulannya akan berbeda-beda karena tergantung dari banyaknya pesanan dari konsumen. Selanjutnya kita masuk pada biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, pada umumnya biaya produksi dibedakan menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada bulan Mei 2021, usaha produksi tas Putra Gumanti melakukan produksi selama 24 hari. Adapun biaya-biaya yang ada pada usaha produksi tas Putra Gumanti yaitu berikut data biaya bahan baku untuk 1 kali produksi pada usaha produksi tas Putra Gumanti. Usaha produksi tas Putra Gumanti untuk biaya bahan baku diasumsikan dalam 1 kali produksi menghasilkan 50 unit tas, yaitu sebesar 1.956.000. Total penjualan produksi tas pada bulan Mei 2021 yaitu sebanyak 450 unit tas dan tote bag. Maka 50 unit tas kita kalikan dengan 9 hari, yaitu 9 transaksi yang diterima atau pesanan yang diterima, dan dengan demikian jadi total untuk keseluruhan biaya bahan baku untuk bulan Mei adalah sebesar 1.956.000 dikali 9 sama dengan 17.604.000. Berikutnya, biaya tenaga kerja. Dalam memproduksi barangnya, usaha produksi tas Putra Gumanti memiliki 3 orang karyawan. Dan berikut tabel perinciannya, di mana total untuk gaji karyawan yaitu sebesar 2.250.000. Berikutnya, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terbagi atas biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Yang termasuk dalam biaya overhead pabrik variabel pada usaha produksi tas Putra Gumanti yaitu biaya listrik. Nah, sedangkan untuk biaya overhead pabrik tetap yaitu biaya depresiasi mesin jahit, di mana pada usaha produksi tas Putra Gumanti memiliki 4 buah mesin jahit yang dibeli pada bulan Mei 2017 dengan umur ekonomis 8 tahun. Nah, dari tabel berikut dapat kita lihat bahwa total biaya variabel usaha produksi tas Putra Gumanti untuk bulan Mei yaitu sebesar Rp200.000. Selanjutnya, data biaya overhead pabrik tetap pada usaha produksi tas Putra Gumanti. Untuk depresiasi mesin jahit per bulan yaitu sebesar Rp166.667. Didapat dari harga perolehan dibagi umur ekonomis yaitu 8 tahun, dan untuk per tahunnya dapat 2 juta, lalu kita bagi dengan 12 bulan dan dapat per bulannya yaitu sebesar Rp166.667 per bulannya. Maka total untuk keseluruhan biaya overhead pabrik untuk bulan Mei pada usaha produksi tas Putra Gumanti yaitu sebesar Rp366.667 yang terdiri dari biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp200.000 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp166.667. Berikutnya, penetapan harga pokok produksi.
Dalam menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan data produksi yang ada pada usaha produksi tas Putra Gumanti yang terjadi dalam bulan Mei 2021, yaitu dengan menjumlahkan total biaya untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi, total biaya produksi tas untuk bulan Mei adalah sebesar Rp20.220.667.000 dengan jumlah produksi 450 unit tas. Maka harga pokok produksi per unit sama dengan total biaya produksi kita bagi dengan jumlah unit. Maka Rp20.220.667.000 kita bagi dengan 450 unit, jadi dapatlah harga pokok produksi per unitnya sebesar Rp45.000 per unit. Selanjutnya, penetapan harga jual. Dalam penetapan harga jual, pada usaha produksi tas Putra Gumanti, menetapkan harga jual dengan menggunakan metode penentuan harga oleh produsen atau penjual. Dalam metode ini, harga yang ditetapkan oleh perusahaan adalah mengikuti harga pasaran atau harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam saluran distribusi. Produsen menggunakan rumus yang mereka anggap cocok bagi mereka berdasarkan pengamatan atas produk yang dihasilkan. Pada usaha produksi tas Putra Gumanti, menetapkan harga jual per unit sebesar Rp75.000. Berikut perhitungan penentuan harga jual cost plus pricing dengan metode full costing dengan mengharapkan laba sebesar 50%. Maka harga jual sama dengan harga pokok produksi ditambah dengan persentase laba ditambah dengan harga pokok produksi. Maka dapatlah harga jualnya sebesar Rp30.331.500. Jadi untuk harga jual per unit sama dengan harga jual dibagi dengan jumlah unit, maka dapatlah harga jual per unit sebesar Rp67.402. Selanjutnya pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk meminimumkan harga jual sehingga bisa bersaing dengan para kompetitor yang mempunyai usaha sejenis. Usaha produksi tas Putra Gumanti menetapkan harga jual menggunakan metode harga jual yang ditetapkan oleh produsen atau menggunakan metode harga jual relatif, yakni menggunakan harga jual yang mengikuti harga yang sudah ada di pasaran. Metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing, yakni menghitung seluruh pengeluaran yang terjadi mulai dari biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, menghitung harga pokok produksi, kemudian menetapkan harga jual dengan menambahkan markup sesuai dengan keuntungan berapa persen yang diinginkan. Penetapan harga jual cost plus pricing dengan menggunakan pendekatan full costing masih jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual yang ditetapkan oleh usaha produksi tas Putra Gumanti. Hasil ini menunjukkan bahwa metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing sangat tepat diterapkan pada usaha-usaha produksi tas. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Gunawan tahun 2009 menunjukkan hasil yang positif dengan menggunakan pendekatan full costing, yaitu biaya jual menjadi lebih rendah. Bab 5. Penutup. Kesimpulan penelitian ini yaitu penetapan harga jual yang ditetapkan oleh usaha produk tas Putra Gumanti masih menggunakan metode harga jual yang ditetapkan oleh produsen atau menggunakan metode harga jual relatif, yaitu harga jual yang mengikuti harga pasar yang telah ditetapkan oleh usaha-usaha dagang lainnya sejenis. Perhitungan biaya pada perusahaan masih kurang memadai, sehingga masih mengikuti harga jual yang ada di pasaran. Dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing sangat tepat diterapkan pada usaha-usaha produksi tas. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.